Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait Allah, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat penjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan mereka tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Dan pujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pewartaan Injil hari ini, bagi saya tidak begitu penting apakah benar Yesus begitu marah sampai bertindak dengan kekerasan terhadap penukar uang dan penjual merpati di rumah Allah itu. Yesus pada hari ini memang marah besar, yakni marah atas adanya penjungkir balikan nilai dasar hubungan antara manusia dan Allah, dengan sesama dan barang-barang keduniawian. Bait Allah adalah kesempatan
Bait Allah pada kesempatan itu hanya dipakai untuk ibadat lahiriah saja. Sedangkan perhatian mereka lebih sibuk dengan uang dan binatang korban seperti merpati, lembu, yang justru lebih mereka pentingkan. Bait Allah yang dimaksudkan sebagai sarana berhubungan dengan Allah antara manusia, diri kita dengan Allah, justru sebaliknya dimanfaatkan oleh orang-orang yang beragama resmi Yahudi pada saat itu untuk kepentingannya sendiri dengan kedok keagamaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam pengalaman saya sebagai seorang pastor selama kurang lebih 4 tahun ini, seringkali saya mendengar bahwa ada banyak orang yang menggunakan Injil ini untuk membenarkan bahwa tidak boleh berjualan di dalam gereja. Tentu saya sendiri sebagai seorang pastor yang pada saat itu mendengar hal itu jadi seperti diadu domba antara mereka seksi konsumsi dengan saya pribadi. Bayangkan Bapak Ibu, saya masih muda disuruh berhadapan dengan ibu-ibu itu. Namun ada baiknya saya menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tadi di belakang meminta supaya diberikan mic ini. Cek. Mohon di belakang dinyalakan. Saya mau menjelaskan sedikit situasi apa yang terjadi pada masa itu, supaya kita semua sepakat begitu. Maksud dari Injil pada hari ini apa? Begitu ya. Udah nyala? Cek, tes. Oke. Saya sambil jalan ya. Gitu. Bapak Ibu, kalau kita melihat bait Allah pada masa itu dan juga masa ini, sekarang bait Allah itu tinggal 1 strip aja. Itu sisa. Karena sudah dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh bangsa Romawi. Dan 1 strip itu yang kita kenal sebagai tembok ratapan. Selebihnya sudah rata dengan tanah. Bayangin, bangunan sebesar itu bisa dihancurkan dalam waktu sekejap oleh bangsa Romawi. Apa yang membuat Yesus marah pada masa itu? Yang membuat Yesus marah adalah adanya praktek ketidakadilan. Ya. Ingat bahwa Yesus itu mengusir para pedagang, penjual binatang-binatang korban, penukar-penukar uang. Pada masa itu, lokus atau tempat peristiwanya itu adalah memang benar di dalam bait Allah, tapi persis terjadinya adalah di Serambi Salomo. Ya. Tahu Serambi Salomo? Kalau Anda masuk ke bait Allah, tempat pertama yang Bapak Ibu akan temui adalah Serambi Salomo. Dan menarik bahwa pada saat pembangunan bait Allah, kenapa dibuat Serambi Salomo adalah agar mereka yang bukan orang-orang Yahudi atau orang asing yang memiliki iman dan kepercayaan kepada Allah memiliki tempat sembahyang sendiri. Jadi mereka tidak boleh masuk ke dalam pelataran Yahudi. Ya. Jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tabut perjanjian, pelataran. Untuk di dalam tabut perjanjian itu ada satu tempat untuk kaum Lewi. Terus saf berikutnya, tempat berikutnya itu adalah untuk orang-orang Yahudi. Dan yang terakhir itu disebut Serambi Salomo untuk orang-orang asing. Di sini letak ketidakadilannya, Bapak Ibu. Bayangkan kalau Bapak Ibu datang dari luar negeri, capek-capek mau ke bait Allah untuk berdoa, dan tempat di mana mereka seharusnya bisa sembahyang, berdoa kepada Tuhan, ya, itu dipakai oleh mereka untuk berjualan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ini tempat sudah sempit, terus kecil, nggak besar, dipakai untuk jualan. Dan disitulah terjadi yang namanya ketidakadilan. Dan pada saat itu melihat hal itu, sebenarnya Yesus
sering ya dari sejak dia kecil melihat kejadian-kejadian itu, dan nampaknya hal itu tidak ada yang berani menegur orang-orang itu. Oleh karena itu Yesus membuat cambuk tanpa pokoknya tanpa bicara ya, langsung usir mereka semua dari situ. Ini tempat berdoa. Oleh karena itu gereja-gereja yang dibangun pada masa ini kan ya, gereja-gereja modern, itu saya senang. Karena apa? Ada tempat khusus untuk itu. Tidak digabung dalam satu tempat untuk berdoa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Yesus tentu marah. Tapi dasar marahnya Yesus itu jelas. Karena cinta kepada Allah. Dia mau supaya mereka, orang-orang asing yang tidak memiliki suara, tidak mungkin pada masa itu mereka juga tidak bisa berbahasa Yahudi. Dia mau mewakili orang-orang itu untuk mengatakan, kamu pergi dari tempat itu dan biarkan orang-orang ini berdoa di tempat itu. Saya pun kalau misalkan pada masa itu hadir atau misalkan hidup dengan Yesus, saya pun akan marah. Ya, setuju ya. Kalau misalkan di sini dijadikan tempat dagangan, saya pun juga akan marah. Karena ini tempat Tuhan. Disinilah tempat di mana Bapak Ibu bisa bertemu atau berjumpa dengan Tuhan. Sarana keselamatan Tuhan. Rumah ibadah di mana semua orang beriman berkumpul menjadi satu untuk apa? Menjalin hubungan atau relasi intim dengan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa atau apa pesan Injil hari ini kepada kita? Yesus sendiri tentu menghargai dan menghormati bait Allah. Dan seperti umat lainnya, ia juga beribadat di sana. Bayangkan, ia sejak kecil itu sejak bayi, itu orang tuanya sudah membawa Yesus ke bait Allah. Makanya kalau kita berdoa rosario, peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Ya. Kalau kita mengikuti ceritanya, bapak ibunya itu membeli merpati. Karena dia tidak bisa, karena bapak ibunya Yosef dan Maria itu orang-orang sederhana. Kalau orang sederhana tidak bisa beli lembu atau kambing, ada merpati. Jadi orang-orang yang berjualan ini sejatinya mereka tidak salah. Hanya dia menggunakan tempat itu untuk berjualan dan melakukan ketidakadilan. Tetapi bait Allah yang sesungguhnya ialah Yesus sendiri. Dalam diri Kristuslah kita dapat sungguh beribadat, menghormati, dan berhubungan dengan Allah. Kita semua ini adalah orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen pertama kali disebut dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dikatakan bahwa orang-orang Kristen adalah orang yang mengikuti Kristus. Kalau kita mengikuti Kristus berarti pada saat yang sama kita juga mau mengikuti teladannya, berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Hubungan dengan Yesus Kristus harus sungguh murni, tanpa disertai syarat-syarat apapun atau keinginan atau kepentingan diri kita sendiri. Hanya dengan demikian ibadat atau doa-doa kita bisa menjadi benar, sejati, otentik, dan dengan demikian Yesus Kristus menjadi bait Allah kita yang benar. Paulus pada hari ini mengatakan atau menegaskan kepada umat di Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di antara kamu. Jadi seperti Kristus adalah bait Allah sejati, kita
umat yang mengikuti Kristus, kita yang telah dibaptis pun sejatinya adalah bait Allah itu juga. Kita mewartakan, memancarkan cahaya Kristus kepada dunia. Kalau kita yang adalah pengikut Kristus tidak mampu melakukan itu, maka sia-sia iman kita. Kalau kita tidak mampu mengasihi sesama kita, mewartakan kebaikan Kristus kepada sesama kita, sia-sialah iman kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santa Teresia dari Lisieux mengatakan bahwa di dalam diri kita, setiap orang yang percaya kepada Kristus, hadir cahaya atau benih-benih ilahi, dan ia menyebutnya sebagai puri batin, tempat di mana Allah ingin hadir dan diam di antara kita. Kitalah sejatinya ketika kita dibaptis, kita diberikan berkat atau rahmat untuk apa? Untuk menerima atau mewartakan cahaya itu kepada dunia. Oleh karena itu, dalam masa puasa ini, mari kita berusaha untuk bukan hanya berdoa dan beribadat di dalam gereja sebagai bait Allah, melainkan berusaha menjadi bait Allah dengan memurnikan hubungan kita dengan Allah dan sesama secara jujur dan murni, khususnya dengan merayakan Ekaristi bersama di dalam gereja. Sebagai bait Allah, kita harus sungguh-sungguh berhubungan erat dengan Allah yang adalah Kristus itu sendiri, dan melalui Kristus pula kita sungguh harus memiliki relasi yang erat satu sama lain sebagai saudara, seperti dengan dilakukan oleh Yesus sendiri. Ketika Yesus hidup, kalau Bapak Ibu membaca Injil secara keseluruhan, di situ ketika dia berhadapan dengan orang, siapapun itu orangnya, dia tidak melihat jabatanmu apa, dia tidak melihat aktergroundmu apa, dia tidak melihat dosa apa yang kamu lakukan, seperti perjumpaan Yesus dengan Maria Magdalena, tapi dia melihat jauh di dalam diri manusia, yaitu hati. Dia melihat manusia sebagai citra atau gambaran sejati Allah. Oleh karena itu, mari di dalam puasa kita, pantang kita, kita sungguh-sungguh memberikan ruang seluas-luasnya, hati kita seluas-luasnya untuk dimasuki atau diberkati oleh Tuhan, sehingga kita dapat menjadi berkat atau cinta atau cahaya kepada sesama. Amin.